Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Filosofi bayi 1. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang bayi yang belum bisa bergerak? Bayi ini awal dari kehidupannya dimulai dengan melihat dan mendengar. Nah, dari melihat dan mendengar ini tanpa kemampuan berpikir, tanpa pendidikan, tanpa ilmu, membuat apa? Jadi membuat menginginkan banyak hal. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya bisa membuatnya menginginkan, bisa membuatnya terganggu, bisa membuatnya menyenangi sesuatu. Hanya dengan melihat dan mendengar, tanpa ada ilmunya. Kita belum pernah jadi orang kaya, tapi kita melihat koi jadi wong sugih enak. Kita belum pernah punya mobil. Wih, rasanya enak punya mobil. Kita belum pernah lihat orang bekerja di dinas yang berpenghasilan tinggi atau di kantor enak ya, kerja di tempat yang menghasilkan banyak uang, yang gaya bajinya tinggi, nah, dan hal sebagainya. Itu yang bisa kita pelajari dari sang bayi. Dengan melihat dan mendengar, nafsu baik dan nafsu buruknya bisa berkembang. Kita pun juga sama. Karena itu penting sekali mempunyai ilmu, penting sekali mempunyai kemampuan berpikir yang baik, dan yang bagian paling penting adalah kejujuran yang membuat kita mencintai kebaikan dan kebenaran. Jika anak kita, bayi-bayi kita biarkan dia menginginkan segalanya karena dia kepingin saja, misalnya itu ada raket, senang sekali hasil sama raket, sementara raket ini berpotensi untuk nyetrum raket ramu, dan dia bisa marah kalau tidak diinginkan, padahal dia tidak ngerti berbahayanya, dia tidak tahu apa yang membahayakan. Yang diinginkan adalah yang dapatkan. Nah, berarti membahayakan diri kita sendiri. Ilmu itu penting untuk membantu kita membuat keputusan, tapi keputusan yang mana? Ketika keputusan 1 dengan keputusan 2 itu sama-sama ada negatif dan positifnya. Disitulah pentingnya kita mempunyai kesadaran tentang kebaikan. Pentingnya kita jujur. Kejujuran itu akan mampu membawa kita pada nilai-nilai baik. Mana yang baik dan tidak baik, dan apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Kebaikan kah? Keinginan diri kita kah? Yang didai oleh yang kita yakini, yang disebut dengan Sang Khalik, pencipta kah? Nah, setiap hal dalam hidup itu adalah ilmu. Karena Allah Ar-Rasyid maha cerdas, kecerdasannya luar biasa yang tidak akan pernah bisa kita rengkuh sedikit pun. Kita tidak akan bisa menyaingi atau yang sekedar setitik saja sama dengan Allah. Lebih jauh daripada setitik kecerdasan yang kita miliki sebagai manusia. Jadi jika sekarang kita melihat, mendengar tanpa kita punya ilmu, maka bijaksanalah. Keinginan bisa jadi baik, keinginan bisa jadi buruk, semua tergantung dari orientasi kita. Ketika anak ini tumbuh, kita memberikan banyak nasihat, dari situ anak bisa memilih. Melihat api karena dia sudah lebih besar, dan kita sudah memberitahu mana yang baik dan buruk, yang berbahaya dan tidak. Anak-anak kita punya kemampuan kontrol diri yang baik, kita pun juga sama. Didik diri kita sendiri dengan baik, sebagaimana dawuh Rasulullah, ketika kita akan diberikan rahmatnya untuk berubah menjadi lebih baik, maka Allah akan menjadikan dirinya sendiri. Ibaratnya seperti kenapa maling itu dikejar polisi, karena dia tidak mau mengakui salah. Maka kita akan jadikan polisi untuk menegakkan kebaikan pada diri kita sendiri. Kemudian kenapa ada pengajar dan jaksa? Karena mereka yang menedah, menjelaskan. Dan kepada hakim, karena mereka yang memutuskan, karena kita tidak bisa memutuskan ini baik atau benar. Maka jika kita akan dirubah menjadi sesuatu yang baik, menjadi makhluk yang lebih baik, sifat, watak, status apapun kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pimpinan di kantor atau di rumah, sebagai anak, maka Allah akan berikan semuanya. Allah akan berikan ilmunya, Allah akan berikan kejujurannya pada kita, Allah akan berikan kemampuan mendedahnya, Allah akan berikan kemampuan buat keputusannya. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.